Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi, santriwan-santri putih, anak-anakku kelas 3. Di pertemuan hari ini, pagi hari ini, pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih. Di mana pelajaran fikih untuk kelas 3 ini akan saya ajar, akan diajar oleh Pak Nanang. Untuk materi yang pertama, materi kita adalah tentang sholat sunnah rawatib. Kalian tahu belum sholat sunnah rawatib itu apa? Oke, akan saya jelaskan bahwa sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi maksudnya sholat sunnah rawatib itu adalah sholat di antara atau sebelum atau sesudah sholat fardu. Misalnya duhur itu sebelum dan sesudah duhur. Itu sholat sunnahnya dinamakan sholat sunnah rawatib. Paham ya? Nah, yang sholat sunnah sebelum sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Yang misalnya duhur ya, yang sebelum sholat duhur kemudian sholat sunnah itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan kalau sesudah sholat fardu itu disebut sholat sunnah ba'diyah. Misalkan kalian melaksanakan sholat sunnah sesudah melaksanakan sholat duhur, maka itu kalian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Dari sini jelas? Mudah-mudahan jelas. Menurut keutamaannya, sholat sunnah ini dibagi dua. Apa saja? Ini. 1. Sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad itu apa? Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Siapa yang menganjurkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasar keutamaannya dibagi dua itu ya. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad. Apa maksudnya? Sholat sunnah rawatib yang boleh dilaksanakan tapi tidak dianjurkan. Jadi kalau yang mu'akkad itu dianjurkan untuk dilaksanakan, yang ghairu mu'akkad itu tidak dianjurkan. Ya boleh dilakukan, cuman sama Rasulullah itu tidak dianjurkan. Untuk selanjutnya, bagaimana pembagian sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad? Nah, tadi kan sudah dibagi ya, ada yang mu'akkad, kemudian ada yang ghairu mu'akkad. Nah, pembagiannya bagaimana? Ini pembagiannya. Jadi kalau sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang dianjurkan, itu terdiri dari sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah rawatib apa saja? Yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur, kalian dianjurkan untuk sholat sunnah. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat sholat zuhurnya, kemudian sholat lagi 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Itu untuk rawatib zuhur. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, ini dianjurkan. Kalian dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Selanjutnya adalah sholat
2 rakaat setelah sholat isya. Jadi kalian sholat isya 4 rakaat, setelah itu sholat sunnah, namanya sholat sunnah rawatib yang 2 rakaat setelah isya. Yang terakhir sholat sunnah rawatib yang muakkad yang dianjurkan itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang kemudian yang sholat sunnah ghairu muakkad atau yang tidak dianjurkan, cuman ini boleh dilaksanakan ya, dilaksanakan boleh tapi tidak dianjurkan, itu apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya apa? Kalau 2 rakaat sebelum zuhur itu muakkad, tapi kalau yang 4 rakaat itu ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat setelah sholat zuhur itu juga ghairu muakkad. Yang muakkad yang dianjurkan adalah 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini juga boleh dilakukan, bagus saja, cuman sama Rasulullah ini tidak dianjurkan. Terus 2 rakaat sebelum sholat maghrib, ini juga bukan muakkad, artinya sholat sunnah ghairu muakkad. Yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi itu sholat sunnah yang ghairu muakkad. Nah ini harus dipahami betul-betul, karena masih ada saja yang keliru. Maksudnya orang wayai sholat melaksanakan sholat. Ini sholat apa? Sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan itu. Tidak terus setiap sholat terus ada sholat sunnahnya, tidak. Tapi ada sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan. Kapan itu? Yaitu sholat sunnah sesudah sholat asar. Jadi kalian tidak boleh melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar. Jangan kok sampai kemudian pas mau ngempeng sholat berasar bareng sholat. Tidak boleh. Jadi setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Nah, ada lagi apa? Kira-kira coba. Ini sholat sunnah sesudah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh ya, kalau sudah pagi masuk sekolah itu namanya bukan sholat sesudah sholat subuh, tapi itu masuk sholat duha, ya, bukan sholat sesudah sholat subuh. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan ini apa? Sholat sesudah sholat asar dan sholat sunnah sesudah sholat subuh. Itu tidak boleh dilaksanakan. Nah ini tadi hari ini kita membahas sholat sunnah rawatib. Ini sekalian niatnya bagaimana? Nah, niat sholat sunnah rawatib. Nah, yang saya contoh ini banyak ya tadi, cuma saya mau yang sebelum ini saya contohkan satu saja, yaitu sholat sunnah rawatib subuh atau sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi ra'ataini qobliyatal lillahi ta'ala. Usolli sunnatas subhi ra'ataini qobliyatal lillahi ta'ala. Ini sholat rawatib yang qobliyah. Kemudian yang kedua ini saya contohkan yang ba'diyah, yang setelah sholat fardu, yaitu saya ambil contoh sholat rawatib maghrib.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal maghribi ra'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Usolli sunnatal maghribi ra'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh anak-anak ya. Untuk yang lainnya, sholat sunnah rawatib, untuk niatnya dan lain-lain harap dihafalkan ya, dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan dilaksanakan. Untuk yang contoh-contoh niatnya, saya yakin orang tua kalian bisa untuk memberikan contoh, bisa mengajari itu. Jadi minta tolong, minta pada orang tua untuk ngajari niat sholat sunnah, sekaligus minta diajari untuk melaksanakannya. Mungkin itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera usai dan kita bisa masuk langsung, bisa tatap muka langsung dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhiru kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.